آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini kajian daripada kitab Tauhid dan masih dalam bab majaa fi sihr, yaitu bab tentang perkara as-sihru. Bab tentang as-sihru. Naam ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam babnya ini menukilkan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 102. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang hakikat sihir, bahwasanya sihir itu nyata. Bahwasanya sihir itu secara hakikat dia dapat memberikan pengaruh, ya. Dapat memberikan pengaruhnya baik pada badan, pada akal, pada hati. Ya, yang tadinya cinta dia menjadi benci. Yang tadinya benci menjadi cinta. Kemudian dapat juga mempengaruhi fisik badan. Ya, misalkan yang tadinya cakep ya atau ganteng, ya kemudian menjadi apa? Wajahnya dibikin jelek gitu. Atau pernah juga ada satu kasus ya. Ini suami istri. Jadi pasangannya itu kalau ngelihat pasangannya ya, suami istri ini kalau ngelihat pasangannya itu seperti monster ya. Terlihat seperti monster. Jadi terjadi pada orang yang terkena sihir tafrik. Sehingga melihat pasangannya itu seperti menjijikan dan lain sebagainya. Ya. Kita dapat mempengaruhi akal. Yang tadinya akalnya normal kemudian menjadi tidak normal. Dan itu semua terjadi wa ma hum bidarina bihi illa biidznillah. Wa ma hum bidarina. Dan ketahui bahwasanya tukang-tukang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah, jadi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sihir itu nyata, hak. Ya, sihir itu adalah nyata secara hakikat. Ya, maksudnya adalah secara hakikat. Adanya itu benar adanya, secara hakikat. Namun terjadinya sihir dapat memberikan pengaruh kepada orang yang disihir itu adalah biidznillah. Yani terjadi dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Terjadi atas izin Allah azza wa jalla. Biidznillah. Oleh sebab itu maka keyakinan kita di dalam menyikapi as-sihr terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata sihirnya, bukan semata-mata jin atau syaitan yang berkecimpung di dalamnya. Tetapi dia meyakini atas izin Allah tabaraka wa ta'ala illa biidznillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyasar bang? Alhamdulillah. Hah?
Nggak bawa donatnya. Insyaallah. Baik. Dan kemudian dijelaskan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 102 ini mengenai bahayanya sihir. Bahayanya sihir. Dan tadi yakni dalil surat Al-Baqarah 102 ini menjadikan landasan tentang adanya sihir secara nyata. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW pernah terkena sihir. Ya. Terkena sihir. yakni oleh seorang Yahudi, Labid bin A'sam. Labid bin A'sam yang menyihir Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam terkena sihir? Sedangkan ada sebagian kalangan yang sesat, mereka mendoaifkan hadis ini. Padahal ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan ini sahih. Ya, apalagi artinya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia. Ya, beliau juga adalah seorang manusia yang bisa sakit, bisa sehat, bisa terkena sihir dan sebagainya. Oleh sebab itu maka sihir adalah sebuah penyakit tergolongnya, marad. Sama halnya seperti penyakit, bisa mengenai siapa saja. Ya. Bahkan banyak para masyayikh itu yang terkena sihir. Dengan dakwahnya yang lantang, dakwahnya yang berani untuk menyatakan al-haq, ya. Nah, itu banyak juga yang terkena sihir. Kelas-kelas imam masjid gitu kan. Bahkan bisa. Ya, atau para masyayikh, para ulama, para asatidz dan sebagainya. Itu bisa terjadi terkena, yakni bisa memungkinkan terkena sihir. Apalagi tidak ketika dia berdakwah, menyuarakan kebenaran, menyuarakan al-haq. Nah, tentu saja orang-orang yang kontradiksi ya, dengan dakwahnya, bisa saja mereka itu menggunakan apa? Menggunakan sihir, menggunakan magic. Ya. Nah, Anda dengar ini ada seorang duat, seorang dai yang dia disihir. Ketika dia berdakwah di pedalaman Kalimantan. Ketika dia tidur di masjid, dia tidur, tiba-tiba kupingnya ada yang niup dia, gitu kan, di telinganya. Sejak itulah dia terkena sihir. Terkena sihir. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Itu tidak ada bagian di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan min khalaq itu min nasib, bagian. Ya, ganjaran di akhirat. Ya. Wa qad alima ahlul kitab fima ahida ilai mana sahir la khalaqa lahu fil akhirah. Laisa lahuddin. Jadi Imam Qatada mengatakan sungguh orang-orang ahlul kitab itu sudah mengetahui bahasanya ya ini perjanjian mereka bahwasanya sihir itu tidak memberikan khalaq, ya tidak memberikan pengaruh apa-apa di akhirat kelak. Ya. La khalaq itu adalah barang yang remeh, yang la khalaqa lahu fil akhirah. Artinya tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, yang ada adalah perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam ayatnya ini menunjukkan akan keharumannya sihir, tahrimus sihir.
Wa muharramun fi jami' adyani rusul, dan sihir itu diharamkan oleh semua agama para anbiya wa rasul. Kama qala ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Bahwasanya tidak akan memberikan kemenangan bagi tukang sihir itu dari manapun ia datang. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya para pelaku sihir, orang yang mengajar, orang yang mempelajarinya itu yakfur, itu kufur. Sebagaimana dinaskan oleh para pengikutnya Imam Ahmad, annahu yakfur bi ta'alumihi. Ya, yakfur bi ta'alumihi wa ta'limihi, yaitu mengajar, mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu adalah kafiran. Kafir pelakunya. Ya. Jadi hukum mempelajari sihir, mempraktekannya, mengajarkannya itu adalah kafir hukumnya. Nah. Ayo tuh jangan coba-coba. Ya. Siapa yang coba-coba bisa kebal, bisa terbang, kayak Superman. Atau bisa nemplok di tembok. Atau supaya nggak mempan dibacok, ya kan? Allah Azza wa Jalla yakni menyatakan kufurnya orang yang mengajarkan dan mempelajarinya. Wara Abdul Razak mengatakan dari Safwan, Rawa Abdul Razak an Safwan bin Sulaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama syai'an min asiri qalilan kana aw katsiran ahida, aw katsiran kana akhiru ahdi min Allah azza wa jalla. Itu barang siapa yang mempelajari ilmu sihir, barang sedikit pun ataupun banyak, kemudian ikhwas sekalian yang rahmati oleh Allah azza wa jalla, yang ini berikutnya adalah surat An-Nisa ayat 51. Kemudian para ulama berselisih hal yakfuru sahir aula. Fadhahaba taifatu minas salaf ila annahu yakfuru wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahullah qala ashab hal yakfuru sahir aula, apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Maka pendapat sebagian salaf bahwasanya itu adalah kafir, pelakunya kafir. Ya. Ila annahu yakfuru bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahullah qala la yasabi illa yakuna sihru bi adwiyah wa tadkhin wa saqi syai' yadurru fala yakfur. Ya, kecuali
Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza ta'allama sihr faqulna lahu sif lana sihr. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa 51 ya. Karena yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allah Azza wa Jalla berfirman yu'minuna bil jibti wa taghuti. Ayat 51 ya, surat An-Nisa 51. Baik, ikhwah. Di dalam ayat ini mereka orang-orang ahlu kitab beriman kepada jibti dan taghut. Sehingga mereka nabadu wara'a dhuhuri. Mereka membuang kitab-kitab mereka di belakang-belakang punggung mereka. Yang akhir kemudian mereka pun wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syayatin. Taib. Wa qala asy-Syafi'i idza ta'allama as-sihra faqulna lahu sif lana sihrak. Apabila seorang mempelajari sihir di antara kami, kemudian dia mengatakan taqaddama al-kalam 'alima fil bab qablahu wa fi sir min al-jibti qala al-musannif rahimahullah. Qala Umar radhiyallahu anhu al-jibtu qala Syafi'i idza ta'allama sir faqulna lahu sif lana sihrak fa in wasafa ma yujibul kufr misal ma i'taqada ahlul babi bi an tataqarrab ila al-kawkib sab'ah wa annahu taf'alu ma yaltamisu minha fa huwa kafir wa in kana la yujibul kufr fa in i'taqada ibahatuhu. Baik. Ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i, idza ta'allama as-sihr qulna lahu. Ya. Bila ia mempelajari ilmu sihir kemudian kami mengatakan sif lana sihrak fa in usifa ma yujibul kufr misal ma taqada ahlul baybin taqarrub ila al-kawakib sab'ah wa ana taf'al ma yaltamisu minha fa huwa kafir wa in kana la yujibul kufr fa in taqada ibahatuhu kafar. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan sifatkan kepada kami sihirmu itu seperti apa. Apabila sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada kami, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala innama nahnu fitnatu fala takfur. Yani apabila kamu pelajari ilmu sihir maka kemudian kami mengatakan padanya sifatkanlah kepada kami sihirmu. Apabila ia telah mensifatkan majibul kufr sif lana sihrak fa in wasifa ma yujibul kufr. Ya. Sifatkanlah kepada kami sihirmu. Maka jika fa in wasafa ketika ia mensifatkan sihirnya yang dapat ma yujibul kufr. Nah, kemudian apabila ia seperti apa yang disifatkan maka dia wajib kufur. Ya, seperti apa yang ia yakini. Yang diyakini ahlu Babil untuk mendekatkan diri kepada
al-kawakibu sab'ah wa annaha taf'al ma yaltamis minha fa kafir. Wa qad samahu Allah kufran bi qala innama nanhu fitnatun fala takfur. Dalam surat Al-Baqarah juga 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Walakin yakni apa namanya? Misla ma taqada ahlu Babil. Itu seperti apa yang diyakini oleh para penduduk Babil, yaitu berupa taqarrub kepada bintang-bintang, planet-planet yang 7. Wa annaha taf'al ma yaltamisu minha. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan kufur ya bagi orang yang mempelajari sihir, mengajarkannya dan lain sebagainya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini fitnah, maka janganlah kalian itu apa? Kufur. Ya, maka janganlah kalian kufur. Wa ma kafara Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah ta'ala menukilkan asar yakni Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu katakan al-jibtu sihru wa taghut asyaiton. Ya, jibat itu termasuk yang dilarang oleh Nabi, yang dilarang oleh yakni al-jibt wa taghut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kafirnya orang Yahud, kafirnya orang-orang ahlul kitab, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Orang-orang Yahud ahlul kitab malah beriman Naam wa taghut. Quran. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Nah, ini adalah orang-orang Yahud. Apa itu al-jibtu? Yakni as-sihru. Dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-jibtu adalah taghut. Wa taghut asyaitanu. Al-jibtu kata Umar adalah as-sihru. Sedangkan at-taghut itu adalah asyaitanu. Ini adalah asar yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Hadal athar wahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Yu'minuna bil jibti wa taghut, ya mereka beriman pada jibat dan taghut. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui apa yang mereka jual belikan pada, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq itu adalah apa namanya? Akibat ya. Orang yang melakukan mengerjakan sihir, yang mereka beriman kepada jibti dan taghut, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Al-Khattab, yakni Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan al-jibtu
Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian at-taghut, wat-taghut itu adalah asyaiton. Al-jibtu as-sihru, wat-taghutu asyaitonu. Ya. Naam, ikhwah, wa qala Jabir mengatakan at-taghut kuhan kana yanzilu alaihi syaitan fi kulli hayyin wahid. Jabir mengatakan at-taghut itu adalah para tukang dukun, ya, para dukun. Apa tukang dukun? Hah? Para dukun itu apa? Hah? Abu Saif. Oh iya. Iya. Dikatakan oleh Jabir, at-taghut itu adalah kuhan, para dukun, yang kepada mereka para syaitan itu turun. Ya. Pada mereka turun. Ini asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian dari Wahab bin Munabi mengatakan saltu Jabir ibn Abdullah ani tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha. Jabir pernah ditanya oleh Wahab bin Munabbih tentang para tawaghit, para taghut yang mereka berhukum atau menerapkan hukum, mengajak hukum mereka. Faqala ini fi Juhayna wahidan wa fi aslam wahidan wa fi hilal wahidan wa fi kulli hayyin wahid hum kuan kana tanzil alaihim syayatin. Ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma huna. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyabdakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma huna. Wahai Rasulullah, apa itu? Ya. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Apa ya Rasulullah? Pertama beliau menyabdakan yakni asyirk, kesyirikan. Yang kedua adalah as-sihru. Yang ketiga adalah al-qatlun nafs. Nah, kemudian di dalam hadis ini menunjukkan tentang perkara-perkara yang membinasakan. Ya. Ijtanibu ay ab'idu, itu jauhkanlah. Atau ablagh min qawlihi. Nah, kemudian yang dimaksud ijtanibu adalah bi'idu, jauhilah. Da'u, tinggalkanlah. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla menggunakan firman-Nya dengan ijtanibu. Surat yakni Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Maidah 191, "Wala taqrabul fahisha ma dhahara minha wa wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dalam surat Wala taqrabul fawahisha, janganlah kalian itu mendekati perbuatan zina, ma dhahara minha wa batan, yang nampak maupun yang tidak nampak.
Itu janganlah kalian mendekati perbuatan zina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nah, kemudian yakni nukilan berikutnya ya, yaitu aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli mahzaf wa qadful muhsanatil ghafilat mu'minat. Makan riba, yakni makan harta ribawi. Kemudian harta juga untuk pribadi ya. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya, kemudian menutup ya. Wa an Jundub marfu'an. Kemudian dari Jundub mengatakan, yaitu an Jundub marfu'an, secara marfu'. Marwahu at-Tirmidzi. Yani haddus sahir darbatun bis-sayf. Had bagi seorang penyihir itu adalah sekali pancung dengan pedang. Ya. Ini orang yang tukang nyanyi. Kalau tidur pancung. Salah siswanya duduk main pancung. Baik. Yakni haddus sahir darbatun bisayf. Had bagi seorang penyihir itu adalah sekali tebas. Hadis marfu ini menunjukkan tentang hukuman had ya sebetulnya. Had pelaku sihir. Nah, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian wa fi sahih Al-Bukhari an Bajalah ibni Abdah qol kataba Umar bin Al-Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Kemudian Umar bin Al-Khattab menuliskan wa perintah yakni
Yani dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Bajalah bin Abdaqal, Umar bin Khattab menuliskan pula, hendaklah kalian perangi setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Ya. Laki-laki ataupun perempuan. Nah, sampai di sini ada yang tanyain, Fadol. Silakan. Tadi kita mulai jam berapa? Tanyakan, silakan, Fadol. Nah, ini adalah mengenai hukum sihir. Yang pertama adalah haram. Nah, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kemudian bahayanya sihir. Orang yang mempelajari sihir, mengajarkannya, mempraktekannya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka saja. Nah, kemudian hukuman had bagi si penyihir itu adalah dengan dipancung, ya, penggal. Haddus sahir darbatum bis saif. Hukuman had bagi si penyihir itu adalah dengan darbatum bis saif. Dengan pedang dulu sekali tebas. Hah? Ya tobat tergantung ininya, perbuatannya. Hal ladaikum soal? Jadi tanyain. Tadi mulai jam berapa? Panan lewat. Dul, tanya Dul. Biar nggak kena sihir gimana Dul? Ya. Iya, kalau nggak kena sihir pakai jimat. Pakai apa? Tanda-tandanya apaan kan? Tanda-tanda kena sihir. Gimana? Kalau Ya. terkena gangguan sihir, tanda-tandanya apaan kan?
tergantung sihirnya. Beda-beda. Makanya kalau misalkan ke medis tapi dia nggak tahu, Hmm. oh ini penyakitnya Medis gitu. Siapa yang pusing? dokternya apa maksudnya? Oh, ya itu. Ya itu menunjukkan sihir juga bisa. Pernah anak soalnya ngerasain kan, Hmm. kalau ke dokter tangguh, masa dokter nggak tangguh, udah kalau nggak sanggup jangan jadi dokter, ngapain jadi dokter kata anak tuh gitu, udah pulang aja. Dokter aja pusing. Iya, bilangnya tipes mulu, tipes aja. Ya, semua penyakit tipes saya. Banyak ini diserang nih. Ini kucing. Ini kucing yang di sana ya? Tergantung sihir ya, Dul. Hut nggak? Sihirnya berarti beda-beda kan? Tanda-tanya gimana kan? Rasanya kan ada. Ada sihir sufla, ada sihir ulia. Tanda-tandanya ya orang terkena sihir ya. Ya ini kucing pada ngincarin apa ini. Misalkan sihir taprik, tanda-tandanya sering ribut rumah tangganya, dikit-dikit ribut. Kalau nggak mau tidur bareng Sama siapa? pasangannya lah. Gini. Oh iya. Masih ada. Ente nih. Tergantung itunya Dul. Kalau ini Terus ini masuk juga kualitas ibadahnya menurun. ya kalau panas mulu gitu badan panasnya turun. Pokoknya males buat ibadah. Nah ya itu misalkan gitu. Terus baca Quran nggak bisa melebihi 3 lembar. Kalau misalkan sholat Misal baru dibuka aja udah tidur duluan. Baru dibuka. Baru baca ya udah langsung tidur. Baru 1 baris 2 baris sudah terus kalau pulas. Nah itu ciri. Terus sini berat Dul, di pundaknya berat sama di leher sini nih. Iya. Terus emosinya meningkat. Gampang emosi. Marah-marah. Kecil aja perkara, waduh, marahnya minta ampun. Terus sering sakit kepala. Sini biasanya antara dua mata gitu. Sakitnya. Atau ada pindah-pindah penyakitnya. Terus lebihnya, terus ngimpi buruk, ngimpi menyeramkan gitu. Itu indikasi. Nah, yang paling spesifiknya lagi, yang lebih detailnya lagi, itu nanti tergantung tujuannya apa. Itu kan sih, misal pelet. Nah, berarti kan ciri-cirinya dia terbayang-bayang, terngiang-ngiang selalu gitu kan. Orang yang dipeletnya itu sama orang yang memeletnya. Gitu. Jadi cinta yang berlebihan. Ya. Kalau
sihirnya dibikin nggak bisa nikah ya itu jomblo menahun berarti dia, ya kan? Kalau sihir setan tuh Hmm? bikin dia sakit, Apa? bikin dia rasa sakit, tapi kalau Bisa bikin sakit. Ya kalau bikin sihir penyakit ya itu sakit sekarang nggak bisa dideteksi dulu. Atau bisa dideteksi, bisa juga ada. Namun dia membuat tipu daya. Gitu. Yang tadinya, ini harus dioperasi, pas dibelek, nggak ada apa-apa. Nah itu, untuk menyakiti itu bisa seperti itu. Bahkan ada yang sihir ya untuk bisa bunuh orang. Tujuannya membunuh orang. Nah, jadi ketika dia sihir mati gitu. Cuman sihir ini enggak seberapa dibandingkan ain. Ain itu ya Lebih parah. Hah? Lebih parah dari sihir. Iya. sulap tadi sih gitu. Kalau orang lagi disihir kita ruqyah, itu jinnya juga reaksi. Maksudnya nyambung gitu. Lagi diapain nih si Adul gitu. Pantau terus langsung sama dia dipantau. Sama siapa? Sama tukang cilor tuh. Nah, boleh tuh. Mantap. Oh ya, ada perbedaan antara penyakit medis dengan non medis, itu ada perbedaan. Dan bagaimana kita mengetahui perbedaannya? Yaitu dengan itu tadi, dengan Al-Quran. Obatnya itu dengan Al-Quran. Ya? Ya, temurun-temurun. Bisa. Nah, bisa. Selama si tukang sihirnya itu dia mengirim terus, itu bisa turun-temurun, bisa. Itu.
ini kebiasaannya seperti ini. Hmm. Misalkan ada misalkan hantu. Ya. Dari ada keluarga yang misalnya dia punya keturunan itu biasanya kayak gitu, hantu terus gitu. Hantu terus. Jadi jalan-jalan dia tidur. Duduk gitu. Ya perilaku itu turun temurun jadi. Mereka ini punya kebiasaan hantu. Jadi harusnya sihir juga ya. Jangan kan urun temurun, ya. Teman tidur satu ruangan dengan orang yang dia memiliki riwayat gangguan jin lah. Atau dengan apa namanya, Pak? Dengan teman yang dia punya apa namanya? Suka nyimpen pusaka, jimat apa lain sebagainya gitu. Itu bisa ini Nular. iya, bisa nular, bisa dampaknya tuh kena ke dia. Gitu. Jadi untuk mengatasi itu kita harus percaya ya pada umumnya. Ya. Manusia itu kita sendiri langsung nawarkan diri bisa nggak? Mungkin anak pernah dengar yang itu nawarkan diri. Berarti kan hukum minta ruqyah boleh apa enggak? Hukum meminta ruqyah ya boleh, gitu kan? Dan tidak ada dalil larangannya gitu, nggak ada. Justru Mungkin yang hadis itu kalau dilihat hadis ini la yadkhulul jannah, yadkhulunal jannah ya. surga tanpa hisab. Bighairi hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab itu kan afdhaliyah. Itu Allah berikan keutamaan bagi yang memiliki kedudukan bighairi hisab. Kapan seorang itu mendapatkan kedudukan tidak, yakni kedudukan tertinggi ya. Yani ketika itu tadi dia bertawakal penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari hadis ini sebetulnya menekankan dalam bab tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Dul. Nah, kemudian keutamaan orang yang bertawakal juga adalah secara ini ya, secara penuh ya. Dengan hakut tawakulihi, dengan sebenarnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia tidak mengambil sebab. Ya, kalau ketika sakit dia tidak mengambil sebab kesembuhan, tapi dia tawakal pada Allah. Ya. Nah, ala kulli hal bahwasanya ruqyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah ruqyah syirkiyah, yang mengandung unsur kesyirikan. Kemudian yang kedua yang para ulama makruhkan itu ya dan di dalam hadis pun banyak ya, tentang kisah para sahabat meminta ruqyah kepada Nabi alaihissalam. Kalau itu dilarang, kalau itu diharamkan, kan Nabi alaihissalam menolak untuk meruqyahnya. Baik.
Nah itu maksud daripada hal ini juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, di dalam Fathulnya, kemudian Imam Al-Khattabi dan sebagainya. Khalas. Nah, jadi ala kulli hal hadis itu bukan larangan untuk minta di ruqyah gitu kan. Jangan sampai kita enggak mengambil sebab ya, misalnya contoh ruqyah. Tapi dia sendiri akhirnya jatuh ke dukun-dukun juga ujungnya. Ini lebih parah ya. Atau datangnya apa? Ujung-ujungnya dia ngeluh aja, aduh sembuh-sembuh gitu. Tapi akhirnya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?